Jadi kan tadi udah saya bilang saya di Departemen Warehouse itu pelabuhan kan, tempat penyimpanan pakan ternak itu. Kami juga yang supply ke unit atau kandang-kandang ternak itu kan. Jadi kami ada beberapa bagian, ada operator forklift, ada yang tukang silo namanya kan untuk pakannya itu, ada supir trailernya untuk pengantaran ke sana dan kernet trailer itu. Kami di situ ada 2 shift bang. Sebelumnya saya kerja pagi terus kan, cuman saya maintenance di situ pertama ya. Makin kesini nambahlah pengalaman kerja saya itu, bisalah saya bawa forklift, jadi ikut shift juga, ikut bantu bongkar pakannya itu. Karena di situ pasti untuk kenaikan istilahnya tempatkan lah, kamu bisa ini, kamu ke sana, kamu bisa ini ke sana, itu harus bisa semuanya kami di situ. Nah, dan waktu itu kernet yang lama itu udah diangkat jadi supir trailernya. Jadi otomatis kernetnya kurang, dan karena saya mungkin bisa untuk orang gimana ya, rasa ingin tahu yang tinggi, nah aku pengen bisa itu. Kernet mobil trailer itu kan ada kayak krennya itu, mobil tangki yang untuk angkut pakan itu, untuk pengisian silo pakan di unit. Jadi ditunjuklah saya sama bos itu untuk jadi kernet, tapi untuk yang masuk sore. Karena kalau masuk pagi saya jadi operator forklift bongkar muat di pelabuhan itu. Mungkin ya sedikit cerita sama yang sebelumnya diceritain sama yang lain itu, apalagi yang posisi di unit di kandang W2 nya itu lebih hutan lagi ke dalam sana kan, ke dalam pulau, karena kandangnya pun jauh-jauh jaraknya, makin ke dalam pulau sana. Abang tahu sendiri pasti kalau namanya hutan, posisi gelap, dan di kandang sana itu kalau malam lampu nggak boleh dinyalain. Itu nggak tahu lah peraturan dari perusahaan mungkin. Jadi saya jadi kernet kalau malam, supir saya sama-sama juga orang Jawa, sebut sajalah namanya Mas Tony. Jadi waktu itu kalau kami masuk sore itu masuk jam, itu setelah saya hampir 5 tahun lah kerja di situ bang, itu baru ditarik jadi kernet itu. 4 tahun atau 5 tahunan, 4 tahunan lah. Kalau masuk sore itu kami jam 3. Itu posisi saya udah nggak tinggal di mes, udah tinggal di Batam, karena ya alhamdulillah dulu udah karyawan kan. Kalau udah karyawan, udah berkeluarga, bisa tinggal di Batam. Jadi singkat cerita bang, emang kalau malam itu ya posisinya kayak gitulah, kita cuma berada sama supir berdua di kandang sana yang posisinya gelap semua, belakang kiri kanan hutan. Jadi kami kan harus naikin kerennya, corong keren itu untuk pengisian pakan di kandang itu ya, silo. Mungkin kalau tahu abang silo kayak tangki itulah dia. Jadi harus buka tangkinya yang di silo, kita naikin keren ke mobil, nanti ngisi pakannya ke situ, kapasitas berapa ton, sesuai request permintaan berapa ton yang diminta. Dan kami kalau masuk sore itu di sana overtime-nya bang sampai pagi jam setengah 6. Jadi kalau masuk jam 3 sore, pulang jam setengah 6 pagi. Jadi waktu itu singkat cerita nih bang,
Kalau dulu pertama di sana mungkin ya masakan di sana kan dikasih makan 3 kali sehari. Kalau orang mes pun pagi, siang, malam. Kalau kami yang tinggal di Batam ya kalau pas kerja lembur dikasih makan. Jadi biasanya maaf kata ini kalau sore itu mungkin dah bosan kami dengan lauk-lauk yang seperti itu mungkin kan pakai ikan atau ini kalau menu sore itu. Jadi saya waktu itu masuk sore saya bawa lauk lah, beli lauk di Batam. Waktu itu masih yang saya itu cincang, beli lauk cincang. Beli lauk cincang itu mungkin nggak banyak lah untuk nanti lah makan sore kan biar agak enak sedikit makannya gitu kan karena tahu mau lembur sampai pagi. Dan kalau di karena itu bilangnya drop fit berarti ngedrop pakan ke kandang itu saya pakai mobil. Waktu mobil saya yang biasa saya pakai itu lagi di bengkel jadi pakai mobil yang agak tua dia, udah tua, tankinya itu kerennya susah, mobilnya nggak saya yang kayak biasa saya pakai lah, mobilnya benar-benar susah, pengisiannya juga lama. Itu sore biasa jam 6 istirahat saya makan pakai lauk cincang saya, jadi saya bawa dari Batam itu saya setengah saya sisain karena supir saya tawarin nggak mau, ya udah aku buat nanti malam lah siapa tahu lapar lagi gitu. Emang dapat nasi lagi malamnya itu karena sampai pagi lembur, jadi itu kami trip ke-7. Kami kalau lembur sampai pagi itu harus 8 trip, jadi trip ke-7 itu sekitar ya sama hampir jamnya kayak tadi tuh jam 3 tapi kalau saya jam 2 atau setengah 3 gitu. Itu di unit 16 host itu nama kandangnya lah, kandangnya kan ada unit sekian, kandangnya ada berapa gitu kan. Unit 16 host 1 yang posisi kiri kanan itu emang ya hutan semua dah cuman jalan jalan mobil aja sama kandang itu sambil ngisi yang di host 1 itu makan lah saya itu udah lapar lagi nah posisi malam kan kena angin malam, saya makanlah cincang yang sisa tadi itu makan di dalam mobil. Aku bilang sama supir, mas saya makan ya. Ini posisinya keren udah saya taruh di silo, udah posisi mengisi mobil itu mengisi pakan. Jadi saya mau makan, nggak saya cobain dulu tuh tadi cincang itu. Saya langsung tuang ke nasi semuanya. Setelah saya satu suap saya makan, ternyata basi itu bang. Kalau itu basi tadi. Jadi kesimpulannya sama kayak cerita saya yang tadi pertama. Ngucap lagi saya jorok di situ. Maaf, sorry nih bang ya. Gue bilang, pantai lah, basi ini makanan. Aku buka kaca jendela, aku buanglah ke situ depan kandang gitu. Aku buang gitu aja sambil ngucap jorok gitu. Pantai lah, apa basi gitu. Itu nggak selang lama itu bang. Aku cuci tangan dari mobil juga pakai aqua, botol aqua itu buat air. Nggak selang lama, mobil satu mobil semua bang. Mobil ini langsung mati seketika, mati total nih. Duh, saya tanya mas mati mas, oh ya turunlah kami berdua cuma cek kan bagusin mesinnya kami buka kepalanya itu kami naikkan cek coba start aku start nggak mau nyala nih. Hmm, coba start lagi nyala. Nah, oke lah nggak apa-apa, tengok udah berapa ton itu kamu di situ ada sekitar 12 ton baru masuk 4 tonan lah, kami tahu lah ukurannya ada di tangkinya sekat-sekatnya kan, oh baru 4 ton mas berarti kurang sekitar 6 ton 8 ton lagi 2 tangki lagi gitu, oh ya masuklah kami lagi ke mobil. Nggak lama lagi mati lagi mobil itu. Nah, kami sambil natap berdua sambil tatap-tatapan. Nggak beres kayaknya ini. Nah, gimana nih mas? Kami
Ada kami orderannya ada 2 silo, satu lagi ya di depannya lagi agak jauh lah dari situ tempat itu. Jadi gimana nih mas, tunggulah sebentar lagi, mati lagi mobil itu ternyata. Loh, kok mati lagi mas? Ya udahlah kita hidupin lagi, coba cek lagi, ternyata kabel situ lagi. Gak apa-apa katanya kan, start lagi, bisa lagi start. Supir saya udah nggak enak karena dia dulu mantan kenek juga dan sering juga ngalamin kejadian-kejadian aneh waktu ngisi pakan itu malam-malam gitu. Jadi gimana nih mas, udahlah kita pindah, kamu angkat kerennya itu, pindah aja kita ke depan. Oke mas, perasaan saya di situ udah nggak enak kali ya, kayak takut gimana gitu kan. Aduh, gimana lah ini. Singkat cerita nih, saya ke belakang tempat handle kerennya itu di paling ujung belakang mobil kontainer trailer itu. Antara supir ke belakang itu kan jauh kali bang, supir sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Kalau 6 meter lebih lah jaraknya. Kok perasaan saya nggak enak ini kan. Dari tadi sebelum mati-mati itu, habis mati itu nggak enak lagi perasaan itu. Nah, ya udahlah, mau pindah lah kami ke depan lagi kan. Situ nggak enak perasaannya. Tek, saya tempat handle keren itu, saya megang handle keren. Jadi merinding semua saya nih. Handle kerennya itu, kok badan saya itu dari perut ke kaki mati rasa bang. Dingin semua, mati rasa pokoknya. Tangan gemetar semua megang handle keren itu. Wah, nggak betul lagi ini kan. Ada apa ini? Udah mati rasa, nggak bisa lagi kan. Kaku semua ini. Dingin semua kaki. Tangan gemetaran semua saking megang handle keren itu kan. Saya naikkan pelan-pelan, nggak bisa-bisa naik. Nengoklah saya ke belakang itu di depan kandang, samping pintu situ, pojokan kandang itu. Dan di situ, nah itulah nggak. Bisa lagi saya bayangin bang. Emang dia nggak nampak mukanya. Disitulah berdiri mbak-mbak, rambutnya panjang, baju putih. Saya nengok kaki saya itu nggak bisa lagi digerakin, udah mati rasa, udah dingin semuanya. Tangan gemeteran semua, angkat keren nggak bisa bisa kayak mana. Ini tuh mbaknya nggak siapa lah di situ tuh kan. Ini benar-benar nampak jelas mata soalnya. Mbak-mbak rambutnya panjang, tapi dia membelakangi saya, nggak nampak mukanya. Dengan ya sambil saya baca-baca yang saya bisa di situ karena posisi kaki saya kan udah dingin semua. Supir saya di depan karena udah kalau udah apa langsung kami jalan gitu. Pelan-pelan saya turunin, nggak mau lagi nengok ke sana kan udah saya tengok, udah nggak betul ini siapa lah itu di situ kan. Janganlah ganggu ya. Udah saya masukin kerennya, udah tersusun rapi di atas tangki itu. Pelan-pelan lah saya jalan, kaki masih dingin, pelan-pelan masuk ke mobil. Sampai itu saya masih diam aja, sama supir saya itu diam juga. Setelah kami pindah dari tempat yang unit 16 itu, pindah kami ke unit 15 di sebelahnya lagi. Di situ baru, waduh, mau turun udah nggak berani lagi, gimana, dan akhirnya dikawani sama supir itu, bagusin kerennya, masukin, bisa. Pagi-paginya lah kami pulang setengah, dan itu baru kami cerita. Dia nanya, kenapa kamu tadi malam? Di situ kami nggak berani cerita. Kenapa tadi malam ditanya? Ya, kayak gitu mas. Kakiku udah nggak bisa lagi jalan semalam itu, mati rasa. Ada mbak-mbak rambut panjang tuh di belakang saya. Ya mungkin jaraknya paling 4 meteran lah dari saya itu mbak-mbak itu. Jelas sekali sadar, tanpa nggak, tak saya nggak di setengah sadar saya atau saya mimpi di depan saya itu. Itu kalau terulang lagi saya ingat-ingat besoknya mau masuk sore, kayak mana lah ini. Mau takut tapi itu kerjaan saya, tanggung jawab saya. Akhirnya sambil jalan itu ya udahlah saya cuekin aja. Setelah kejadian itu, ah lah, mau dicobain lagi lah, takut-takut gitu aja.
kan udah jadi tanggung jawab kerjaan saya kan, mau gimana lagi, nggak takut saya. Mau nggak mau harus kerja. Ya itulah sedikit ceritanya, detail kayak gitu bang, itu yang paling parah saya di situ saya alami kan gitu. Kalau selebihnya, kalau cuma dilempar-lempar batu atau kayak supir saya ditarik bajunya werpaknya, itu sering juga dilempar batu ya, pernah sama supir saya yang baru kayak gitu. Kami sambil ngisi, nunggu pengisian tuh sekitar lama kalau ngisi itu bang. Itu yang cerita kedua saya agak mungkin bagi saya itu lagi lebih uh, menegangkan lah, karena posisi saya sadar, nengok langsung di depan mata saya sampai kaki saya mati rasa.